perkembangan kasus meninggalnya seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, putra dari Ibu Tamara. Penyidik akan berkoordinasi dengan ahli gestur tubuh. Dalam waktu dekat akan dilakukan rekonstruksi. Yang seorang anak yang dibenamkan. Ingat, ini seorang anak kecil ya. Saya sudah meyakini bahwa memang pelakunya dia, dan ya sebaiknya diusut lebih dalam lagi. Gitu ya. Karena tidak hanya berhenti sampai di situ. Oke. Itu cluenya. Itu cluenya. Tetapi diduga sangat kuat ini sudah mengarah adalah ke pembunuhan berencana. Misalnya apa? Disampaikan dari penyidik yang saat ini tengah melakukan penyidikan dan juga proses rekonstruksi saat video ini dibuat. Ada satu data yang disampaikan bahwa pada saat tim dari analis digital itu melakukan pengecekan ke handphone tersangka Yuda Arfandi dan dicocokkan dengan jam pada saat Yuda tiba di lokasi TKP. Pada saat itu dia sedang ngecek handphone dan dicek melalui jejak browsernya. Ternyata satu hal yang mengejutkan adalah begini, tepat di pukul 15:11 waktu Indonesia Barat, hasil analisis digital dari HP tersangka ditemukan. Tersangka Yuda itu membrowsing akses CCTV yang berada di lokasi TKP. Maksudnya akses gimana, Anjas? Maksudnya adalah, kalau aku tangkap di sini, dia ini ngecek di Google lewat HP-nya. Apakah CCTV di kolam renang ini aktif atau tidak? Adalah hal yang aneh. 15:11 itu adalah beberapa menit sebelum korban Dante itu berenang. Bahwa si Dante ini mempunyai polis asuransi. Dalam berita mengatakan bahwa kemungkinan ada kerjasama untuk mengklaim asuransi. Memang untuk mengklaim asuransi itu seperti apa sih, Mas? Kalau secara peraturannya sih bisa-bisa aja ya, karena kan aturannya adalah tertanggungnya siapa, pemegang polisnya siapa, nanti dari tertanggung itu kan bisa ditentukan penerima manfaatnya siapa, gitu. Dan jadi misalkan orang tua yang punya uang untuk membayar, lalu dia sebagai pemegang polis, lalu tertanggungnya siapa? Anaknya nanti kalau misalnya terjadi resiko meninggal dunia, nanti penerimaan manfaatnya siapa? Dari uang pertanggungannya tadi, uang pertanggungan itu yang akan cair gitu kan, santunannya. Kalau tertanggung sebaiknya kan punya nilai ekonomis yang kalau misalkan terjadi sesuatu atau terjadi sesuatu yang meninggal dunia, itu nilai ekonomis itu bisa tergantikan. Nah, nilai ekonomis seperti apa itu yang harus dipertanyakan. Terkuak fakta baru, bukti adanya perencanaan dalam kasus pembunuhan Dante. Ternyata, Yuda Arfandi sempat browsing dan akses CCTV kolam renang sebelum mengeksekusi Dante di kolam renang. Kejadian tersebut terungkap pada adegan ke-13 dalam rekonstruksi yang dilakukan di markas Polda Metro Jaya pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Dalam adegan tersebut, Yuda terlihat sedang browsing dan mengakses kamera CCTV kolam renang sebagai persiapan untuk melaksanakan eksekusi terhadap Dante. Fakta mengejutkan ini terungkap berdasarkan kesaksian ahli siber yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Memang sebelumnya, publik banyak menaruh curiga terhadap Tamara yang secara tiba-tiba merubah lokasi tempat Dante latihan berenang ke kolam yang lebih sepi. Hal ini yang menimbulkan kecurigaan bahwa Tamara juga terlibat dalam perencanaan eksekusi Dante. Yang seorang anak yang dibenamkan oleh ini ceritanya anak musisi yang sabar banyak masuk tag-tagnya ke Instagram saya pada saat viral kejadiannya. Ingat, ini seorang anak kecil ya. Saya sudah meyakini bahwa memang pelakunya dia, dan ada masukan sedikit dari saya. Sepertinya harus diusut jauh lebih dalam lagi biar lebih maksimal. Oh gitu ya. Itu aja. Menurut lo karena itu dendam kayaknya atau mental illness atau
kepribadiannya ada masalah. Oh gitu ya. Ada masalah, tapi ya jangan sampai nanti dijadikan dia punya masalah sakit jiwa dan lain-lain. Dia masih waras masalahnya. Dan ya kan kadang-kadang kalau orang narcissistic disorder itu nggak kelihatan, misalnya gitu kan, ada orang yang bipolar, ada yang ngaku syukur ya kan, atau misalnya ada yang dia nggak sadar bahwa dirinya bipolar, atau misalnya sakit apa mental illness kan nggak semua saya orang melihat sadar. videonya itu dan melihat wajah pelakunya, kelihatannya dia memang aneh aja. Dia anggap tuh main-main aja. Dan emang nih orang ada masalah dalam kepribadiannya, dan ya seharusnya sih dapat hukuman yang layak. Gitu ya. Iya, karena dia melakukan itu dengan sadar. Ya sebaiknya diusut lebih dalam lagi. Gitu ya. Karena tidak hanya berhenti sampai di situ. Oke. Itu cluenya. Itu cluenya. Kebohongan Tamara sempat terkuak ketika Angger mengungkap pesan terakhir Dante yang mengatakan bahwa dirinya tidak mau berenang lagi dengan Tamara. Tamara sebelumnya juga sempat dicurigai bekerja sama dengan Yuda Arfandi untuk bisa mencairkan asuransi Dante. Banyaknya gestur Tamara yang dianggap mencurigakan oleh publik, penyidik pun akhirnya turut mendatangkan ahli gestur dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Dante. Ade Ari menambahkan, pemeriksaan terhadap ahli lainnya, seperti ahli renang, sudah dilakukan pada pekan lalu. Pemeriksaan ahli-ahli tersebut untuk melengkapi informasi dalam proses penyidikan kasus kematian Dante. Pemeriksaan saksi-saksi lain, termasuk Tamara Tiasmara dan ibunya, juga telah dilakukan. Kemudian perkembangan kasus meninggalnya seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, putra dari Ibu Tamara. Penyidik masih bekerja. Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi, pemeriksaan lanjutan, kemudian pemeriksaan ahli olahraga renang juga sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian besok penyidik akan berkoordinasi dengan ahli gestur tubuh. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya ini dilakukan bekerja sama atau berkolaborasi interprofesi dengan beberapa ahli, ya. Kemudian dalam waktu dekat akan dilakukan rekonstruksi di TKP. Nah, ya, dalam waktu dekat ini akan dilakukan rekonstruksi untuk mengumpulkan fakta-fakta dan membuat kasus ini terang benderang, ya. Prinsip utamanya tetap prosedural, profesional dan proporsional, dan penyidik berkomitmen untuk terus mengungkap ini kasus ini supaya lebih terang benderang dan bisa lengkap fakta-fakta dan alat bukti.